LBS yang saya pakai itu di atas 50 lah. Di atas. Di atas 50. Malu. Saya aja kayaknya 50 aja masih loyo loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya nyampe di tempat salah satu senior dan sepuh kita dalam memanah horsebow ini di Blitar, Jawa Timur. Dan ini mungkin tidak asing lagi ya di hadapan kita semua. Ada salah satu sepuh yang senior yang saya tadi bicarakan, Mbah Ujang Ishak. Pripun kabare, Mbah? Alhamdulillah ya, luar biasa di sini Blitar ini pagi-pagi sudah dingin loh ya. Memang biasanya seperti ini, Pak, Mbah? Ya kayaknya kedatangan antum membawa dingin nih. Enggak mungkin lah. Saya mah apa atau? Iya. Ya. Sebetulnya enggak seberapa dingin. Nggak seberapa dingin ya. Ya, pokoknya ini pagi cerah sekali. Dan ini juga tadi kita udah sholat subuh juga, kemudian ngeteh, udah makan-makan nyemil juga ya sambil ngobrol-ngobrol. Ternyata memang Mbah Ujang ini ternyata luar biasa ya. Nanti kita ulik lah apa yang backgroundnya Mbah Ujang seperti apa dahulu gitu sampai sekarang bisa terjun di dunia memanah gitu. Oke Mbah Ujang, kita mulai dari ini dulu. Mbah Ujang itu dulu memang suka memanah itu asal muasalnya tuh gimana gitu loh. Sedari awalnya apakah sudah melihat mana langsung suka atau mungkin ada backgroundnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya saya ini punya background olahragawan. Bahkan di usia remaja dulu saya ini menekuni olahraga sepak bola dan badminton. Dan ya alhamdulillah di olahraga dua itu saya juga walaupun tidak punya prestasi yang bagus banget tapi ya masih lumayan di atas rata-rata lah. Di atas rata-rata. Nah, di kejuaraan badminton seluruh Jawa Timur itu saya pernah melawan, walaupun kalah tapi rame pada saat itu yang namanya Alan Budi Kusuma. Waktu itu Alan itu masih bernama Cina, Gueren Fang, dan dia klubnya masih di Suryanaga Surabaya. Itu usia SMP kelas 1 ya. Oh, itu masih muda banget berarti ya. Udah jadi atlet itu. Udah atlet. Kalau yang namanya Porseni SD itu saya juara 1. Terus mewakili Blitar di Jawa Timurnya itu sudah pernah juga. Artinya olahraga badminton itu udah bagian jiwa raga banget ya, bahkan sedari dini banget ya. Ya sudah saya lakukan lah. Kemudian yang sepak bola itu? Yang sepak bolanya setelah menginjak SMA. Rupanya saya ini tervirusi oleh kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya itu berawal dari sepak bola dan badminton itu bagi saya kurang menarik karena penontonnya kurang banyak. Oh gitu. Akhirnya saya terjun di sepak bola. Walaupun mulai ya baru SMA kelas 1 tuh mulai gitu. Dan alhamdulillah baru latihan berapa hari, berapa bulan gitu. Saya tuh ada seleksi waktu itu tuh tim Bayangan Arseto namanya di Solo tuh. Itu klub ya? Waktu itu bagi yang sudah seusia-usia saya sangat mengenal sekali yang namanya klub Arseto tuh. Oh gitu. Klub profesional namanya Galatama itu, klub Galatama. Nah, di situ tuh saya dikirim oleh kakak saya untuk menemui untuk magang lah di situ tuh. Yeah. Nah, itu tuh ya saya latihan sungguh-sungguh ya alhamdulillah. Kalau selevel-level atlet profesional itu sudah saya sangat kenal gitu. Atlet profesional di usia mungkin waktu itu U17 mungkin kita bisa bilang ya salah satu. Belum ada mungkin ya. Oh, belum ada bahasa seperti itu. Bahkan yang senior saya seperti Ricky Yaakob, Nasrul Kotro, Inyong Lolombulan, Asmawi Jamba itu tuh leteng-leteng di atas saya itu
Itu satu mes dengan saya. Oh, itu berarti di wilayah mana waktu itu? Solo ya. Bahkan berarti saya sampai sekolah 3 tahun SMA itu di Solo. Oh gitu. SMA. Itu menarik ya, soalnya ternyata nggak banyak yang tahu bahwasanya Mbah Ujang itu punya background atlet. Tetapi kan waktu itu olahraganya masih badminton, kemudian juga SMA sempat sepak bola. Nah, sekarang kita menjurus yang lebih spesifik. Gimana panjenengan ini bisa terjun di dunia panahan? Nah, ini yang menarik ini sebetulnya. Setelah saya hijrah, artinya waktu saya sudah punya anak 1 dan mau menginjak ke anak 2 itu tuh rupanya ketertarikan dengan agama yang serius itu tuh mulai timbul. Mulai timbul. Walaupun dulu ya namanya masih muda-muda itu ya terus terang aja yang namanya SD, saya juga dulu di SD Muhammadiyah. Ya kan, itu tuh pendidikan agama dari orang tua itu ada lah. Tapi tidak seperti anak-anak sekarang ini mondok gitu ya, mempelajari agama yang serius itu tuh tidak. Tapi setelah qadar Allah, setelah punya anak 2 itu saya menseriusi yang namanya menekuni, agama. Menekuni. Dengan kata kerennya sekarang itu hijrah lah. Hijrah terus ya udah dengan kesungguhan saya hijrah, akhirnya banyak sesuatu yang baru yang saya temui di dalam Islam. Katakan ini dalam Islam, di dalam hijrah saya gitu. Salah satunya yaitu panahan ini. Kira-kira tahun berapa itu nemunya tuh? Kalau panahan ini sebetulnya belum lama. Panahan ini paling sekitar 3 tahunan saya menekuni panahan ini. Belum lama ya? Belum lama ya. 3 tahunan. Bahkan saya ini termasuk generasi akhir kalau di panahan itu. Kalau di Jawa Timur tuh ada yang namanya papan jati itu tuh saya tuh bukan generasi awal. Oh gitu. Saya tidak pernah memulai panahan itu dari paralon. Oh gitu. Kalau dulu kan teman-teman tuh ada yang memulai dari paralon. Iya benar. Saya sudah tidak memulai itu. Langsung begitu kenal ya EFG itu. Fiber ya. Fiber flat betul. Gitu. Tapi waktu itu kan berarti belum lama Mbah Ujang sendiri sudah mungkin 3 tahun baru menekuni olahraga ini gitu kan. Tetapi kalau boleh tahu nih, umur panjenengan sekarang tuh berapa? Umur saya itu Maret kemarin ini pas 54. 54, Masya Allah ya, sudah sepuh dan senior. Mungkin memang salah satu atlet yang senior di memanah itu Mbah Ujang ya. Tetapi apakah di panahan ini apa sih yang Mbah Ujang rasakan gitu sebelum memanah, setelah memanah, kemudian awal-awal memanah itu bagi orang tua seperti Mbah Ujang dan mungkin bagi orang-orang tua yang seusia yang mendengarnya itu bagaimana sih? Ya, alhamdulillah di panahan itu atau setelah saya hijrah itu tuh saya banyak bertemu dengan orang-orang yang notabene saya artikan orang-orang yang soleh. Masya Allah ya. Nah, saya kalau sudah cerita seperti ini emosi saya keluar. Iya. Nah, artinya gini, di panahan itu makanya saya di event-event panahan itu saya berusaha kalau ada asalkan tidak ada unsur yang kuat itu saya berusaha untuk berangkat. Kemanapun ada biaya, ada saya berangkat. Salah satu keinginan saya itu ada ketemu dengan orang-orang yang soleh. Wah, Masya Allah ya. Ketemu dengan orang-orang yang soleh. Bahkan ya itu. Emosi saya sulit terbendung kalau sudah di setiap lomba itu saya kalau sudah ketemu sama orang-orang soleh itu ya seneng gitu. Iya. Seneng. Itu yang saya alami. Banyak terus, ya. Banyak itu. Terus fokus di olahraga panahan itu sendiri. Bahwa setelah saya mengenal yang namanya panahan itu, ini terlepas dari fadilah-fadilahnya lah ya. Fadilah-fadilahnya sulit untuk diceritakan. Iya, banyak sebetulnya bukan sulit tapi banyak. Saking banyaknya itu tuh. Yang jelas
kalau di Panahan ini sudah mewakili semuanya untuk kesehatan saya, insya Allah. Mewakili kesehatan. Semuanya. Makanya yang namanya badminton sama olahraga sepak bola itu sudah total saya tinggal. Saya terakhir punya raket itu ada 9 itu saya kasihkan sama gitu. orang. Nah itu. Jadi saya sudah fokus bahwa olahraga panahan dan berkuda itu tuh sudah sangat mewakili dari sisi olahraganya. Ini sedikit info ya bagi teman-teman yang sekarang lagi mendengar. Iya. Saya juga udah diajak jalan ke belakang rumah beliau itu, Masya Allah ada kandang kuda dan ada satu kuda di situ mukim. Namanya siapa tuh kudanya? Syahrin ya. Itu kalau bisa kita bilang ini halaman belakang rumah Mbak Unjang ini miniatur surga ya. Karena ada lapangan manahnya, ada kandang kudanya, itu Masya Allah totalitas sekali ya kalau antum menjalani suatu olahraga ya, berarti ya dari semasa kecil, remaja, bahkan sekarang sudah sepuh itu nggak setengah-setengah gitu. Kagum lah. Itu pernah saya waktu di olahraga sepak bola itu masih selalu ingat di pikiran saya. Ya. Pelatih itu pernah berucap, walaupun beliaunya sekarang sudah meninggal gitu. Dia mengatakan kalau kamu ingin menekuni sesuatu, tekunilah secara total. Nah, itu pasti nanti buahnya itu kamu dapat. Jadi ya kalau kita sudah berazam untuk menekuni panahan itu supaya kita mendapatkan hasil dari sisi panahan ini banyak nanti hasilnya. Itu tuh ya secara totalitas. Tapi sebelumnya nih kita pengen tahu busur-busur yang panjangan pakai ini beratnya berapa lbs sih? Ya ini agak nganu sebetulnya, agak takut yang remaja-remaja yang muda-muda ini nanti tersinggung. Saya itu kebetulannya seneng lbs besar saya. LBS besar. Ya. Berapa? Ya lbs yang saya pakai itu di atas 50 lah. Di atas 50. Jadi ya saya tetap masih menganggap ya gimana ya, teman-teman yang masih ini kontroversial nanti. Malu. Saya aja kayaknya 50 aja masih loyo loh. Kalau teman-teman yang masih asik di 30 lbs, di 35 itu tuh kok masih belum sungguh-sungguh kayaknya. Ya harus kita di panahan itu kan kekuatan itu ada di panahan. Itu kan harus kita gali. Itu nanti banyak. Ya alhamdulillah seusia saya sini kalau untuk push up itu langsung sekali push up itu sekitar 40-50 masih kuat. Itu ya karena apa? Ya mungkin efek dari panahan juga gitu loh. Tapi bener ya, berarti terjawab ya, ala innal quwata aromiyu, bahwasanya dalam memanah itu ada kekuatan. Jadi kekuatan itu yang kita selama ini lihat kan paling cuma bagian tubuh bagian atas, lengan, pergelangan namanya tangan lah ya, karena kita kan menarik gitu ya. Tapi di sini ternyata bisa beneran Mbah Ujang itu langsung menjawabnya menyeluruh gitu, sehat ya. Dan ini mungkin satu cerita sedikit yang pengen saya ceritakan. Pertama kali tuh ketemu Mbah Ujang itu dulu mungkin di Azikro ya, dulu pertama, dan Masya Allah beliau itu berhasil meraih panggung juara 3 kala itu. Juara 2. Hah? Juara 2. Juara 2? Iya. Oh ini, juara 2? Iya. Tuh, itu saya terkesan banget ya dengan usia yang memang masih sudah sepuh ya, tidak muda lagi, tapi berhasil mengalahkan kami gitu, para junior gitu. Dan memang kayaknya mental juaranya itu sudah terbangun sejak dini, bener Mbak ya? Ya memang ini agak mungkin nanti kontroversial lagi. Iya, gimana? Sering saya ngikuti lomba itu tuh sering terdengar kata-kata kalau ikut lomba tuh luruskan niat. Oh iya, betul. Nah, itu gimana? Perlu dikoreksi nanti kata-kata saya kalau sampai salah. Oh iya, gimana Mbak? Kalau niat ikut lomba itu, kalau saya itu tetap niatnya harus juara. Harus juara. Karena apa? Karena ini olahraga prestasi. Oke. Karena ini di perlombaan. Lomba itu kalau tidak juara, ya
kalau saya gimana ya? Ada yang kurang gitu. Ada yang kurang gitu loh. Kayak makan sop tanpa garam gitu mungkin. Kenapa saya katakan ikut lomba itu harus juara? Iya. Itu sebetulnya sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Oke. Di dalam riwayat yang sering kita dengar, mungkin seluruh teman-teman pepanah itu sudah pernah mendengar lah, bahwa dulu Rasulullah itu dalam satu perlombaan itu tuh melihat terus mengatakan, ya udah saya tak ikut di klubnya si Fulan. Iya, benar, terus benar. Klub yang satu lagi mengatakan, lah bagaimana saya mau menang ya Rasulullah kalau engkau berada di klub yang satunya lagi. Nah, iya. Kata-kata bagaimana saya mau bisa menang kalau engkau berada di situ. Nah, ini kan sunnah itu loh. Iya, artinya pada zaman Rasulullah sendiri itu tuh yang namanya perlombaan itu ya orientasinya itu kemenangan. Karena gitu. Sampai sahabat sendiri kayak mau boikot, nggak mau ikut, nggak mau meneruskan pertandingan lagi, nggak mau ikut perlombaan lagi karena di situ ada Rasulullah. Iya, kalau bahasa kita mungkin jiper yang lihat ada jawaranya di situ, waduh, nggak menang ini ya. Ya itulah. Kalau soal fadilah, soal bertemu dengan orang-orang soleh, itu tuh ya yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam perlombaan itu luar biasa fadilah yang kita dapat gitu kan. Tapi berarti sudah include ya, tanpa harus dikatakan fadilahnya ini, luruskan niat, itu sudah termasuk ya. Jadi kita nggak usah bahasanya ngoyo terus gitu ya. Sudah jelas bahwa di dalam olahraga panahan dan berkuda itu disaksikan oleh para malaikat. Iya, benar, betul. Terus berjalan di tempat sasaran, ke tempat memanah gitu, bagikan berjalan di taman-taman surga. Iya. Itu tuh sudah nas yang bicara gitu tuh, nggak usah kita ceritakan lagi gitu loh. Itu kita ceritakan kepada generasi-generasi yang baru mengenal. Bahkan pada dalam satu riwayat itu kan ada sahabat itu yang sudah mulai ara-arasen lah. Apa itu bahasa ara-arasen di Jawa itu? Sudah mulai jenuh atau gimana, sudah mulai malas di dalam latihan memanah itu. Terus dipanggil oleh Rasulullah, mau enggak aku kasih tahu, dengan satu lesatan anak panah 3 orang yang masuk surga. Oh iya. Nah, ini kan sudah masyhur kita dengar ya. Masyhur. Siapa ya Rasulullah? Nah, si pembuat alatnya ini karena mencari keridhaan Allah. Iya. Terus si pemanahnya sendiri. Dan si yang mempersiapkan alat-alatnya, yang mengambilin anak panah, mencabuti itu tuh. Lah, seperti itu loh yang fadilahnya yang ngomong, sehingga memberikan motivasi para sahabat lagi untuk berlatih lagi. Lebih giat gitu ya. Siapa sih yang nggak pengen masuk surga gitu? Ya motivasinya langsung surga ya dalam memanah. Surga lah, seperti itu. Ya, makanya saya katakan bahwa kalau bagi teman-teman acer yang sudah menekuni olahraga panan itu ya totalitas dah. Apalagi sekarang yang namanya panan ini sudah masuk di dalam ruang naungan Pordasi. Wah, ini sudah luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, Mbah Ujang juga berkuda juga berarti ya, bukan cuma manah doang ya? Iya, insya Allah saya orang yang terakhir berani naik kuda. Orang yang terakhir berani naik kuda itu tuh saya yang berani naik kuda itu dari Coach Jamal di K3 Klaten. Itu tuh saya memang dulu sama kuda aja takut. Oh, gitu. Ini jadi nunjukin rahasia ya. Sama kuda takut, apalagi naiknya. Karena di komunitas kita ini kalau lihat orang jatuh dari kuda itu kan diketawain. Oke. Nah, yang banyak-banyak ini sebetulnya salah. Nah, waktu itu saya curhat ke Pak Jamal tuh, itu instrukturnya yang enggak paham, instrukturnya yang salah. Akhirnya ya dilatih dengan kesabaran. Saya alhamdulillah 15 menit aja enggak ada itu sudah berani galop. Galop? Iya.
waktu itu dengan kuda yang istimewa, kuda kuda siapa itu yang fenomena itu namanya ada bagus lah kudanya. Iya. Tapi itu berarti latihannya pas di Klatennya, iya, di tempatnya di K3 tempatnya, itu. Wow. Naik aja takut pertama itu. Dikasih tahu kalau naik kuda itu harus kepitan. Ya, jepitan pertama ya jalan, terus canter, trot, terus galop. Dia waktu itu, gimana? Berani galop? Coba, luar biasa. Rupanya kenikmatan kita naik kuda itu di waktu galopnya itu, ya kan? Enak. Nah, mulai itulah saya jadi berani naik kuda, tertarik, bahkan otot-otot ini banyak yang terobati, tertata. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang di balik sunnah itu bukan cuma manfaat fadilah yang disebutkan dalam nas, tetapi di kesehatan badan juga itu terasa ya. Iya. Dan ini mau cerita sedikit, Mbak. Jadi kan memang waktu itu pertama ketemu di Azikro dan alhamdulillah beliau dikaruniai hadiah juara 2. Dan pertemuan kedua saya itu ketika ada di Temboro ya, di Magetan itu saya kaget luar biasa karena dari Blitar ke Temboro itu motoran. Ya udah gitu bonceng orang dan Mbah Ujang yang nyopirin dari awal Blitar ke Temboro. Dan itu bolak-balik. Itu kan maksudnya dengan umur yang sesepuh ini pakai motor apa Yamaha Bison itu kan motor laki banget gitu ya. Kuat. Saya langsung jiper ngelihatnya itu. Waduh, ternyata memang luar biasa. Tapi Mbah Ujang ini mungkin bisa kasih nasihat bagi kita-kita yang muda, khususnya bagi yang seumuran sama Mbah Ujang itu, manfaat memanah dan berkuda itu yang sudah dirasakan tuh bagaimana, kemudian ya gitulah gimana, sampai speechless dengerinnya. Kalau memanah dan berkuda ini menambah dari sisi kesehatan, dari sisi yang lainnya itu luar biasa. Tapi sebetulnya kalau waktu antum ketemu saya di Temboro dengan naik sepeda motor itu ya mungkin sisi keterpaksaan. Keterpaksaan. Karena punyanya memang motor itu. Tapi kuat loh, beneran deh. Itu bahkan saya pengen punya cita-cita ya, insya Allah saya juga minta doanya kepada seluruh pemirsa yang ada gitu. Moga-moga saya diberi umur yang panjang. Amin. Saya bisa keliling Indonesia sebetulnya dengan naik sepeda motor. Untuk apa? Ya untuk menemui orang-orang soleh gitu loh. Orang-orang soleh, klub-klub yang soleh, untuk mempersatukan Panan. Ya apa yang bisa Ujang lakukan lah gitu kan. Memang luar biasa nanti ujian, cobaan itu luar biasa. Tapi ya sebelum saya bahkan berdoa kepada Allah itu, ya Allah sebelum Engkau cabut nyawaku ya Allah, berikanlah aku memanah ini media untuk mempersatukan umat. Amin, Masya Allah. Itu. Ya caranya mungkin ya kita ketemu dengan orang-orang yang tulus, orang-orang yang soleh, gitu kan. Itu tuh nanti kita sharing. Apa yang ilmu saya dapatkan itu bisa saya sampaikan. Terus bisa memicu para generasi untuk menekuni olahraga memanah dan berkuda. Masya Allah, ini pembicaraan kita memang singkat tapi padat dan jelas ya. Dan ini terima kasih ini Mbah Ujang sudah sharing ya. Jadi memang manfaat yang dirasakan ya lahir batin ya, pertama dari memanah dan berkuda ini. Dan nggak salah juga saya bilang tadi kalau di halaman belakang beliau itu bisa kita bilang miniatur surga dunia gitu kan. Tetapi jangan dilihat dari fisiknya, tapi fadilah dalam di lapangan memanah itu, kemudian memiliki kuda itu nggak bisa terbayarkan sih sebenarnya, karena nggak semua orang itu bisa memiliki dua hal itu, lapangan memanah dan kuda di dalam rumahnya gitu loh. Nah, ini satu yang menjadikan perjuangan para
pecinta-pecinta olahraga berkuda ini, ya khususnya para petinggi-petinggi kita yang ada di keorganisasian olahraga memanah berkuda ini. Alhamdulillah olahraga memanah berkuda ini sudah dalam satu naungan besar olahraga Pordasi namanya. Pordasi. Itu sudah Komisi 5 ya kan. Nah, kalau sudah masuk ke Pordasi ini nih, ya otomatis olahraga panahan horseback khususnya ini nih jadi olahraga yang kandungan prestasi. Sudah tidak membicarakan fadilah-fadilahnya lagi, sudah prestasi. Karena gitu sudah include ya. Include ya. Artinya sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Secara langsung itu kita tuh sudah mendapatkan fadilah-fadilah memanahnya, ditambah lagi dengan prestasi nanti bisa untuk ya prestasi ini konsekuensinya ya rupiah yang kita dapat gitu, walaupun ya itu secara otomatis kan, otomatis karena olahraga prestasi, olahraga betul. prestasi. Dan perlu diingat sebetulnya itu, perlu diingat generasi terbaik kita, generasi Islam terbaik pada waktu dahulu itu tuh olahraga memanahnya itu sampai sekarang itu belum terpecahkan. Teknis memanahnya, ketepatan memanahnya, akurasinya memanah itu tuh belum terpecahkan sampai sekarang. Itu menandakan apa? Berarti skill yang dimiliki oleh generasi terbaik pada saat itu tuh luar biasa. Lah itu bisa dicapai dengan apa? Dengan latihan, jelas dengan latihan. Begitu juga dengan berkudanya. Berkuda bisa melompat langsung, bisa turun dengan lompatan, dengan memanah sambil tidur, memanah sambil menyamping. Ini bisa dilakukan apa? Karena skill, karena latihan, karena prestasi gitu loh. Nah ini harus generasi muda ini banyak sebetulnya potensi-potensi di dalam olahraga memanah dan berkuda ini yang menarik itu loh. Yang menarik. Bahkan di Pordasi sendiri mungkin ya walau alam daya tariknya itu melebihi olahraga yang sudah dinaungi oleh Pordasi yang dulu-dulu gitu ya, yang olahraga langit. Menarik memang, memanah sambil kenceng di atas kuda, kuda lari kenceng sambil memanah. Wah itu dua konsentrasi yang digabungkan luar biasa ya. Generasi yang suka adrenalin itu. Adrenalin itu tersalurkan di sini. Terpicu juga ya. Nah, itu. Wah itu closing statement yang bagus sekali dari Mbah Ujang ya. Kalau misalnya seusia beliau aja masih giat memanah berkuda, ya apalagi kita insya Allah yang masih muda-muda itu harus lebih dan lebih lagi ya gitu. Baik Mbah Ujang, mungkin kita cukupkan dulu ya podcast kita pada pagi hari ini. Dan nanti kalau ada yang mau silaturahmi untuk ke Mbah Ujang itu ada di wilayah Sutojayan di Blitar ya, untuk dapat cerita yang lebih banyak dan menarik lagi. Baik, kita akhiri dulu podcast pada pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa diklik videonya kalau suka, komen, share, dan subscribe. Oke, kita tutup podcast kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.